Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini membahas perkembangan geopolitik global, terutama konflik di Asia Barat, serta dampaknya terhadap keamanan dan ekonomi dunia. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai pentingnya memperkuat koordinasi dan solidaritas kawasan. Langkah ini dipandang perlu untuk menghadapi ketidakpastian global serta menjaga ketahanan ekonomi. Anwar Ibrahim menilai dialog bersama Presiden Prabowo membuka ruang konstruktif untuk mencari titik temu dalam merespons konflik global. Menurutnya, situasi saat ini memberi tekanan terhadap keselamatan dan stabilitas ekonomi dunia. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia sepakat meningkatkan upaya diplomasi untuk meredakan konflik melalui jalur dialog. Pendekatan ini diharapkan dapat melindungi warga sipil serta mendorong penyelesaian damai yang berkelanjutan. Pertemuan ini juga menyorot pentingnya menjaga stabilitas rantai pasok global, termasuk keamanan jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz, agar distribusi energi dan perdagangan dunia tetap terjaga. Halo pemirsa, senang sekali Jendela Istana dapat kembali hadir menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman laporan seputar aktivitas Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan pemerintah. Bersama saya Samuel Purba, inilah Jendela Istana selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima investor global Ray Dalio di Istana Negara untuk membahas peluang kerjasama investasi. Pertemuan ini membicarakan percepatan proyek strategis termasuk pembangkit listrik tenaga surya serta pengembangan kawasan ekonomi khusus. Presiden Prabowo Subianto menerima investor global Ray Dalio dalam pertemuan di Istana Negara guna membahas peluang kerjasama investasi dan percepatan proyek strategis nasional. Pertemuan ini difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penguatan sektor energi dan inisiatif ekonomi lainnya. Selain itu, pertemuan juga menjadi sarana memperkenalkan potensi investasi Indonesia kepada jaringan global. Dalam pembahasan ini, sejumlah proyek energi menjadi perhatian utama. Pemerintah menerima berbagai masukan terkait percepatan realisasi proyek yang dinilai dapat menggerakkan ekonomi lebih cepat. Salah satu yang dibicarakan adalah pengembangan energi baru termasuk pembangkit listrik tenaga surya yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan energi nasional sekaligus menarik minat investor. Selain sektor energi, pembicaraan juga mencakup pengembangan kawasan ekonomi khusus. Inisiatif ini dipandang dapat mempercepat investasi serta memperluas aktivitas industri dan perdagangan. Pemerintah menilai kolaborasi dengan investor global dapat memperkuat daya tarik kawasan ekonomi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Masukan yang disampaikan Ray Dalio juga berkaitan dengan percepatan implementasi proyek-proyek strategis. Pemerintah melihat dukungan ini sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi investasi agar dampaknya segera dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertemuan ini sekaligus membuka ruang kerjasama lebih luas pada berbagai inisiatif ekonomi lainnya. Mudah-mudahan Pak Presiden menerima Pak Ray Dalio, itu dia seperti membantu kita promosiin kita ke luar negeri juga, dan ada beberapa masukan, beberapa proyek yang bisa membuat ekonomi kita bergerak lebih cepat. Gitu. Ada beberapa proyek energi dan lain-lain. Jadi sektornya apa saja Pak? Kalau yang tadi yang dibahas yang untuk dipercepat proyek-proyeknya di sektor apa aja? Nah, saya dengar tadi energi, terus ada kawasan ekonomi dan beberapa inisiatif lainnya. Melalui pertemuan ini, pemerintah mendorong penguatan kerjasama dengan investor global untuk mempercepat proyek energi dan pengembangan kawasan ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan arus investasi, memperkuat sektor energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menerima Menteri Keamanan Republik Rakyat Tiongkok Chen Yixin di Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas kawasan Asia serta keamanan global.
Kerjasama ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memperluas kolaborasi strategis kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Keamanan Republik Rakyat Tiongkok Chen Yixin dalam pertemuan yang membahas penguatan kerjasama keamanan dan stabilitas kawasan. Dialog berlangsung hangat dan mencerminkan hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok yang terus berkembang. Pembahasan difokuskan pada pentingnya menjaga stabilitas regional sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pertemuan ini, pihak Tiongkok menyampaikan harapan untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara sahabat guna menjaga stabilitas keamanan di Asia dan tingkat global. Pendekatan kolaboratif dinilai penting dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Kerjasama keamanan dipandang dapat memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas ekonomi. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya stabilitas kawasan. Pemerintah menilai kondisi keamanan regional terjaga menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Stabilitas juga dianggap penting untuk memastikan kelancaran investasi, perdagangan, serta kerjasama pembangunan antar negara. Selain itu, Presiden Prabowo menyambut positif keinginan Tiongkok untuk memperluas kerjasama yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini diharapkan mencakup berbagai bidang yang berkaitan dengan keamanan serta kepentingan strategis kedua negara. Penguatan hubungan bilateral juga dipandang dapat meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keseimbangan kawasan. Istana gelar pesta rakyat di Monas. Seperti apa kemeriahannya, kita simak informasinya usai yang satu ini. Jangan kemana-mana.